wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni Sudarno dengan NIM 311422114, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kali ini, saya akan mempraktikkan 8 keterampilan dasar mengajar untuk memenuhi mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Herman Didipu, MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Oke, apa kabar hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Oke, untuk itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan ketua kelas memimpin. Siapa ketua kelas di sini? Kamu silakan. Hari ini siapa yang tidak masuk? Mira Bu. Siapa? Mira? Mira Bu. Mira? Iya Bu. Alasannya ada yang tahu kenapa dia tidak masuk? Demam Bu. Oke, selain Mira, siapa lagi yang tidak masuk hari ini? Begitu Bu. Itu ya. Oke, kita doakan semoga teman kita, saudara kita Mira, semoga masuk. Amin. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, silakan kalian cek kanan dan kiri apakah ada sampah atau tidak. Tidak ada sampah? Tidak ada Ibu. Bagus. Ya, jadi kalau tidak ada sampah kan kita bisa lebih nyaman ya untuk belajar pada pembelajaran kali ini. Oke. Ibu lihat teman-teman sekalian itu udah pada ngantuk. Wajar saja, sekarang sudah jam kritis. Ibu minta kalian semua berdiri terlebih dahulu. Ya Bu. Siap, ayo silakan. Ini apa ya? Pemanasan sebelum masuk pada materinya Ibu. Caranya itu kalau Ibu bilang tepuk 1, jadi ya teman-teman tepuk sebanyak 1 kali. Dan kalau tepuk 2, teman-teman juga tepuk sebanyak 2 kali. Tepuk 3 sebanyak 3 kali. Dan tepuk 4 sebanyak 4 kali. Jadi nadanya ada nadanya ya. Kalau tepuk 4 itu nadanya seperti ini. Kalau tepuk 5, oke paham? Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, Ibu boleh minta tolong satu orang untuk membacakan teks depan. Siapa yang mau? Ada Ibu. Oke, Saudari Wanda, silakan. Bunga matahari. Bunga matahari berasal dari negara Amerika Utara. Tetapi pada masa kini telah tersebar luas di seluruh dunia. Hampir setiap petani atau pecinta bunga mengenal bunga ini. Nama ilmiahnya adalah Helianthus anus.
Indonesia, tanaman ini tumbuh pada ketinggian 20 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Kerap ditemukan tumbuh secara liar di lahan atau sepanjang pinggir sungai. Bunga matahari memiliki warna kuning atau merah kecoklatan. Daun bunganya mempunyai tinggi yang bergerigi dengan panjang sekitar 7 sampai 45 cm dan berdiameter 3 sampai 45 cm. Umumnya batang bunga matahari mempunyai cabang, tetapi kerap juga ditemukan memiliki cabang. Bunganya yang besar dapat memiliki diameter 4 sampai. Oke, makasih ya sudah kembali. Oke, sekarang ibu tanya, kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak tes tadi itu menceritakan tentang apa? Ya, ada silakan. Matahari. Matahari. Nah, tes tersebut termasuk dalam tes apa? Masuk dalam hasil observasi. Adel, kenapa bilang itu termasuk dalam tes laporan hasil observasi? Karena teks tersebut melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan itu. Ya, betul sekali ya. Jadi, tes laporan hasil observasi adalah tes yang berisi laporan mengenai suatu objek. Nah, seperti tadi yang dibacakan teman kita Wanda, objeknya itu adalah bunga matahari itu sendiri. Nah, teman-teman, dengan kita mempelajari tes laporan hasil observasi ini, kita bisa memperluas pengetahuan, kemudian wawasan kita tentang berbagai hal di sekitar kita, baik itu tumbuhan, hewan, dan masih banyak lagi. Dan juga bisa mendorong rasa ingin tahu kita tentang mempelajari lebih lanjut terkait objek yang kita amati. Oke, baik, kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu tentang teks laporan hasil observasi dengan tujuan pembelajaran yaitu menganalisis informasi dan menjelaskan hasil analisis itu. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan sedikit terkait tes laporan hasil observasi ini. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi ya, tes laporan hasil observasi itu merupakan tes laporan yang menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu objek yang kita amati. Singkatnya, tes laporan hasil observasi memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai suatu objek. Nah, sebelum masuk pada struktur tes laporan hasil observasi, kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak? Strukturnya tes laporan hasil observasi itu apa saja? Silakan. Struktur laporan hasil observasi yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi media, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Ya, betul sekali ya. Jadi struktur pada teks laporan hasil observasi itu ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Nah, di penjelasan ini pada pernyataan umum yaitu berisi tentang pembuka yang menjelaskan garis besar tentang hal yang akan disampaikan. Kemudian pada deskripsi bagian yaitu berisi isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan yang lebih mendalam tentang objek yang akan diamati. Terakhir yaitu deskripsi manfaat, yaitu tentu berisi manfaat atau fungsi dari setiap objek yang akan diamati. Oke, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang
pertama itu menggunakan kalimat definisi. Nah, kalimat definisi itu bisa berupa kata adalah pada pernyataan umum yang menyatakan pengertian atau definisi dari aspek yang akan dibahas. Ibu boleh minta tolong satu orang yang membacakan contoh dari menggunakan kalimat definisi. Silakan dan Bu. Ya, sekali lihat ya, itu ditandai dengan kata adalah. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Ini biasanya digunakan itu adalah konjungsi yang digunakan adalah kata hubung antar kata seperti dan, atau, yang, untuk, dan masih banyak lagi. Ini juga punya contoh ya, sama dengan contoh sebelumnya. Kemai atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Ini bisa teman-teman lihat kata konjungsinya, yaitu ada kata dan, kata atau, dan kata dan. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Mungkin Ibu juga minta satu orang untuk membacakan kalimat simpleks dan kompleks, bisa baca. Mungkin dari Wanda bisa membacakan. Gunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi atau peristiwa berbeda, atau biasanya disebut kalimat umpama, yaitu setelah dingin baru di panas-panas dalam ruangan. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua suku atau lebih dengan komponen, yaitu kemani dapat disulam menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dibersihkan. Oke, terima kasih. Nah, itulah kalimat simpleks dan kalimat kompleks serta contoh. Kemudian yang keempat, menggunakan sinonim dan antonim. Biasanya terdapat sinonim atau antonim dalam satu kalimat atau satu kata. Jadi teman-teman juga bisa lihat ya. Kemudian yang terakhir itu menggunakan data. Data yang ada biasanya berupa angka yang pasti untuk menunjukkan ukuran suatu bahan yang akan digunakan. Oke, kira-kira itulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Dan terkait materi tadi, teman-teman yang ingin bertanya atau yang kurang paham tentang materinya bisa langsung ditanya. Apakah sudah paham semuanya? Sudah paham. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok saja. Ini Ibu mempunyai 2 lembar kerja berisikan 2 teks. Di sini itu teman-teman diminta untuk menganalisis informasi dan kemudian menjelaskan hasil analisis yang kalian lakukan terkait pada teks ini ya. Kemudian di sini juga terdapat 5 pertanyaan atau 5 soal. Jadi teman-teman diminta untuk menjawab 5 pertanyaan tersebut. Mungkin bisa berhitung 1 sampai 2 dimulai dari sini. 1 sampai 2 dimulai dari sini.
dua. Satu, dua. Oke. Untuk kelompok 1 silakan membentuk kelompok di sebelah sini. Kemudian yang kelompok 2 bentuk kelompok di sebelah sini. Silakan. Oke. Ini untuk gambar kerjanya. Jadi silakan dikerjakan. Meminta diskusi ya, jangan kerjakan sendiri-sendiri. Iya. Oke. Ibu beri waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Setelah selesai Ibu minta untuk dipresentasikan. Apakah teman-teman mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas? Kelompok 2? Enggak. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ibu rasa sudah cukup ya. Jadi Ibu minta setiap kelompok satu anggota untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Jadi kelompok 1 siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Ibu, oke, Mama silakan. Baik, saya akan membacakan jawabannya. Soal pertama, termasuk jenis apakah tumbuhan tersebut? Bunga matahari, musim yang populer sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Yang kedua, dari manakah asal tumbuhan tersebut? Bunga matahari berasal dari negara Amerika Utara. Tetapi pada masa kini telah disebarluaskan di seluruh dunia. Hampir setiap petani dan pecinta bunga mengenal bunga ini. Selanjutnya, bagaimana tumbuhan tersebut tumbuh di Indonesia? Di Indonesia, tanaman ini tumbuh pada ketinggian 20 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Kerap ditemukan tumbuh secara liar di lahan-lahan atau sepanjang pinggiran sungai. Selanjutnya, bagaimanakah ciri tumbuhan tersebut? Bunga matahari memiliki warna kuning atau merah kecoklatan. Daun bunganya mempunyai pinggiran yang bergerigi dengan panjang sekitar 7-45 cm dan berdiameter 4-45 cm. Selanjutnya, apa manfaat tumbuhan tersebut? Bunga matahari bijinya bisa dipakai untuk membuat minyak goreng dan sebagai bahan makanan lainnya. Selain itu, jika digoreng, biji bunga matahari dapat menjadi makanan ringan, yaitu kuaci. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mama. Untuk kelompok 2 dipersilakan untuk memaparkan hasil diskusi. Ya, dari Adil, silakan. Ya baik, di sini kami dari kelompok 2 akan membacakan dari kelompok kami, yaitu yang pertama, termasuk jenis apakah tersebut? Jawaban kami, semusik yang populer baik sebagai tanaman hias maupun tanaman minyak. Yaitu dari mana asal tumbuhan tersebut? Jawabannya yaitu dari Amerika Utara.
saja bagaimana tumbuhan tersebut di Indonesia. Jawabannya, pada ketinggian 20 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut, kerap ditemukan tumbuhan sejarah liar, lahan-lahan atau sepanjang pinggir sungai. Yang keempat, bagaimana ciri tumbuhan tersebut? Jawaban kami, matahari memiliki warna kuning atau merah terang, dan hubungannya mempunyai pinggir yang bergerigi dengan panjang sekitar 7 sampai 45 cm dan berdiameter 3 sampai 45 cm. Pada umumnya batang bunga matahari tidak mempunyai cabang. Yang besar dapat memiliki diameter 5 dan pertanyaan yang terakhir, apa manfaat tumbuhan tersebut? Manfaat dari tumbuhan tersebut biasanya juga dipakai untuk membuat minyak goreng dan sebagai bahan makanan lainnya. Selain itu, jika digoreng di tinggi bunga matahari, dapat menjadi makanan ringan, yaitu wajib. Ini jawaban dari kami. Ya, kasih ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke, untuk itu beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Jadi jawaban yang telah dijawab kelompok 1 dan kelompok 2 semuanya memang betul ya. Sudah benar bahwasanya jenis tumbuhan bunga matahari itu termasuk dalam jenis komposit yang berasal dari Amerika dan juga bunga matahari itu bermanfaat, bisa dimanfaatkan seperti ininya dibuat minyak goreng dan dibuat makanan ringan seperti kuah. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, apakah teman-teman sudah betul-betul paham terkait materi tes laporan hasil observasi? Sudah paham? Oke. Aku minta satu orang untuk menyimpulkan materi atau pembelajaran kita pada hari ini. Pelajaran hari ini maka dapat disimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan tentang suatu objek melalui penelitian dan struktur. Laporan hasil observasi juga mempunyai struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi kajian, dan deskripsi penelitian. Terima kasih. Jadi semua teman-teman sudah paham ya terkait materi tes laporan hasil observasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang puisi. Jadi Ibu harap teman-teman bisa mempelajari materi-materinya terlebih dahulu. Terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran kali ini dan Ibu harap semoga teman-teman tetap terus semangat ya dan cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Permisi ya.